Yang kami hormati santri-santri yang mudah-mudahan kedepannya semuanya menjadi ulama, semuanya menjadi generasi yang memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi yang setia kepada NKRI dan siap mempertahankan NKRI. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya bicara di depan ini atas perintah kiai kita bersama. Beliau teman saya ngaji di Pondok Lirboyo, ya, satu kelas. Tapi begitu anak saya mondok di sini, berarti beliau adalah kiai saya. Jadi yang mondok itu jangan cuma putranya, tapi juga orang tuanya diniati ikut kepada kiainya. Adik-adikku sekalian, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Yazid tadi. Miftahul ilmi kathratus su'al. Kuncinya ilmu adalah tidak segan-segan untuk bertanya. Oleh karena itu, nanti terbuka saja. Setelah saya sampaikan materi sampai jam 3:10, silahkan bertanya. Tapi ingat, malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Memalukan apa enggak kalau banyak bertanya? Artinya kalau sudah dijawab, dipahami dulu. Setelah paham, kalau masih butuh bertanya, ya bertanya lagi. Tapi kalau sudah dijelaskan berulang-ulang kok masih bertanya lagi, wah memalukan ini. Adik-adik sekalian, materi pada siang ini adalah tentang NKRI. Kenapa kita memilih materi ini? Karena akhir-akhir ini, sebenarnya bukan cuma akhir-akhir ini, sejak Indonesia menyatakan kemerdekaan, itu ada saja kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia dari dalam. Bukan lagi yang ingin menghancurkan Indonesia itu dari luar, bukan. Kalau dulu kakek kita harus berhadapan dengan Belanda, Mbah Yud kita harus berhadapan dengan Belanda, Pangeran Diponegoro harus berhadapan dengan Belanda. Nah, saat ini sejak Indonesia merdeka, justru kita disibukkan untuk menghadapi kelompok-kelompok yang ingin agar Indonesia ini hancur lebur. Ini harus kita waspadai, adik-adik sekalian. Kita belajar dari Timur Tengah. Negara Syria itu negara kaya raya, negara yang pembangunannya sangat pesat, maju sekali. Ya. Di Syria itu nggak ada musola kayak begini, itu nggak ada. Musolanya bagus, luas, ya. Nggak ada di sana itu kok bangunan yang sederhana. Sampai di jalan raya itu ada AC-nya. Enaknya kota, tapi gara-gara rakyatnya tidak mencintai negaranya, rakyatnya mudah sekali diadu domba, akhirnya dalam waktu singkat Syria menjadi negara yang hancur. Kira-kira Indonesia bisa nggak ngalami kayak gitu? Bisa. Maka dari itu
zaman Sayyidina Umar juga sama. Pada masa Sayyidina Umar, setelah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, itu Islam maju. Islam perkembangannya pesat. Tapi saat pemerintahan Sayyidina Umar, itu rongrongan agar Islam pecah itu sangat besar sekali. Disebarkan hoax, sama dengan Syria, sama dengan negara Indonesia. Disebarkan hoax bahwa Abu Bakar itu pengkhianat, bahwa Abu Bakar itu yang menggulingkan Nabi, bahwa Abu Bakar itu yang meracun Nabi, bahwa Abu Bakar itu yang menghasut para sahabat dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya cuma yang niat utamanya adalah menghancurkan Islam. Nah, Sayyidina Umar membentuk pasukan muda-muda, diberi pengertian bahwa Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat yang termulia dibandingkan sahabat yang lain, bahwa Rasulullah itu sudah memberikan isyarat agar pengganti beliau baginda Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya anak-anak muda itulah yang bergerak di masyarakat Islam kala itu untuk menghentikan hoax, melawan hoax, melawan fitnah terhadap negara Islam waktu itu. Nah, berbeda dengan zamannya Sayyidina Utsman, berbeda. Waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, itu fitnah terhadap Sayyidina Utsman luar biasa. Jadi adik-adik sekalian nggak usah heran kalau zaman sekarang itu banyak fitnah kepada Nahdlatul Ulama, nggak usah heran. Memang mulutnya orang kotor itu tetap ada. Kalau mereka tobat itu kira-kira neraka sepi. Nah, kalau neraka sepi kan mau dikontrakan kemana? Kan repot ya. Supaya neraka tetap laku, maka tetap saja ada yang suka menfitnah. Padahal kalau ditangkap polisi, buktimu apa? Kagak punya bukti. Dan Sayyidina Utsman itu difitnahnya juga luar biasa kejam. Difitnah bahwa Sayyidina Utsman koruptor, difitnah bahwa Sayyidina Utsman itu pembunuh Sayyidina Umar. Bayangkan, masyarakat itu dikumpulkan oleh pemberontak, namanya itu suku kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu yang suka menfitnah-fitnah NU itu Khawarij, yang tidak setuju dengan NKRI, kepengen membubarkan NKRI, Hizbut Tahrir itu Khawarij. Nah, Khawarij itu zaman Sayyidina Utsman itu sudah banyak menfitnah Sayyidina Utsman sebagai pembunuh Sayyidina Umar. Masyarakat itu dikumpulkan. Terus bajunya Sayyidina Umar dibawa di atas panggung, ditunjukkan. Masyarakat sekalian, kalian tahu gak ini bajunya siapa? Bajunya Sayyidina Umar, junjungan kita bersama. Darah masih menempel, tidak kering, tidak dicuci, supaya kita semuanya tahu bahwa darah ini harus ada pembalasan. Siapa yang membunuh Sayyidina Umar, para hadirin sekalian? Yang membunuh adalah Utsman. Kira-kira masyarakat terbakar apa enggak itu? Terbakar. Sama dengan zaman sekarang, difitnah bahwa PBNU itu Syiah, bahwa PBNU itu pusatnya liberal, bahwa PBNU itu PKI. Adik-adik terpengaruh apa tidak? Masyarakat banyak yang terpengaruh. Ya seperti itu. Maka dari itu untuk melawan mereka itu kita butuh anak-anak muda dididik di pesantren ini, supaya nantinya kalau sudah mateng, kalau sudah tamat, bisa menjelaskan ke masyarakat.
bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah lembaga yang diisi oleh para kiai-kiai hebat, para ulama-ulama hebat, dengan tujuan utama adalah mempertahankan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Gak ada di PBNU kok PKI itu gak ada. Gak ada kok di PBNU liberal itu gak ada. Gak ada kok di PBNU Syiah itu gak ada. Nah, ini tugasnya adik-adik sekalian, nantinya kalau sudah mateng lulus dari pesantren, terjun di masyarakat untuk mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang cinta NKRI. Nah, NKRI sesuai piagam Madinah. Sekarang itu mereka mengembangkan isu bahwa NKRI ini harus dibubarkan karena tidak ada contohnya, karena bid'ah, tidak sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kita buktikan. Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengemban dua misi berat, yakni mendakwahkan Islam dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang penuh perdamaian, beradab dan kesejahteraan. Para adik sekalian, Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu, tugasnya hanya satu, yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam arti ayat ini ada dua. Bagi orang yang mau menerima ajaran Islam, rahmatnya Nabi Muhammad adalah menyelamatkan kita dari kebodohan agama menjadi orang yang ngerti agama. Itu rahmatnya Rasulullah. Andaikan kita tidak mengenal Islam, maka kita akan bebas berzina. Sebab agama yang melarang zina itu cuma Islam. Kalau kita kumpul dengan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, anak Nasrani itu punya prinsip kalau sudah usia 17 tahun, maka orang tua nggak berhak ngomongin anaknya. Anaknya mau berbuat apa saja boleh, sudah usia 17 tahun. Oleh karena itu teman saya itu pernah ke Jerman, menginap di rumahnya pimpinan pendeta di Jerman. Teman saya itu terkejut. Jam 10 malam anaknya itu perempuan, anak perempuannya itu pulang sambil membawa teman laki-lakinya, diajak nginep sekamar di rumah. Itu orang tuanya ya oke-oke saja. Ya itu. Kira-kira kalau sudah di kamar berdua ngapain? Ya subhanallahu. Jadi kalau sudah nggak Islam ya begitu. Andaikan kita tidak Islam, maka kita nyembah batu, nyembah kayu, nyembah matahari, nyembah rembulan, nggak mengenal Allah. Maka akibatnya adalah kebahagiaan akhiratnya menjadi terabaikan. Nah, rahmatnya Rasulullah buat kita semuanya adalah kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita bisa beribadah dengan baik. Ini rahmat. Kemudian rahmatnya Rasulullah untuk seluruh alam ini adalah bagi yang tidak Islam, adalah Rasulullah itu menjadi misi perdamaian. Misi perdamaian. Islam datang dunia ini bagi yang tidak Islam akan menikmati perdamaian. Jangan dibalik ya. Kalau sekarang itu kan ada orang ngakunya jihad fisabilillah, tapi malah bom bunuh diri di jalan Kartika, bukan di jalan Allah. Pengennya jihad di jalan Allah, malah jihad di jalan Kartika. Nah, itu salah, itu jelas salah.
Islam datang itu adalah untuk mengajak damai. Mengajak damai. Nah, ya, jadi dua misi ini harus berjalan bersama. Ya. Adik-adik nanti setelah tamat dari pondok pesantren ini, ya juga mengemban misi ini, berdakwah, tapi menjaga perdamaian masyarakat. Ini harus keduanya kita emban bersama. Kalau kita hanya berdakwah, tapi menimbulkan keributan, itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Contohnya berdakwah tapi caci maki, ceramah tapi isinya caci maki, isinya ngumpat-ngumpat, isinya menfitnah. Itu jelas tidak sesuai Rasulullah. Karena Rasulullah itu misi utamanya adalah di samping berdakwah juga harus menjaga perdamaian. Sampai suatu ketika, contohnya ini, dulu itu ada namanya Yusuf, ada namanya itu gubernur Madinah, namanya Yusuf Al-Hajjaj. Yusuf Al-Hajjaj ini kejamnya luar biasa. Pokoknya kejamnya luar biasa. Ada orang kok jangankan mencuri, tidak hormat membungkuk kepada Yusuf Al-Hajjaj, langsung ditebas tuh lehernya. Coba, kejamnya kayak apa coba? Pemimpin Indonesia mas gak ada apa-apanya kalau andai kan kejam. Jadi kejamnya Yusuf Al-Hajjaj itu luar biasa. Sampai suatu ketika para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah tua itu dibantai satu persatu oleh namanya Yusuf Al-Hajjaj. Nah, suatu ketika ada orang pidato menghina Yusuf Al-Hajjaj. Mari kita berontak kepada Al-Hajjaj. Ada sahabat yang masih senior, namanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menegur penceramah yang isinya mengumpat-ngumpat Yusuf Al-Hajjaj. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la takun aunan lisyaitan. Jangan kau menjadi pembantunya syaitan. Artinya apa ini artinya? Artinya kalau kita memprovokasi masyarakat supaya benci pada ini, supaya benci pada pemerintah, benci pada ulama, fitnah ulama, isinya adalah menfitnah Yai Said Akhil Sirot, menfitnah Yai Nur Iskandar, menfitnah Yai Gus Dur, menfitnah, itu adalah pembantunya setan. Kenapa? Karena dengan dia ceramah itu akhirnya pendengar-pendengar setianya juga langsung tercatat dosa dan akan masuk neraka. Sehingga setan itu tinggal tidur-tidur aja. Kalau ditampakkan gitu, setannya tinggal nonton TV, menikmati sinetron. Nah, kenapa? Karena sudah ada pembantunya yang sedang merekrut banyak manusia untuk diajak masuk setan, masuk ke neraka. Jadi kalau ada pengajian yang isinya itu fitnah, isinya mengumpat, isinya mengolok-olok orang, itu pembantu setan. Nah, kembali ke laptopnya nggak ada tadi. Nanti, enggak kan? Saya nggak bawa. Saya mengandalkan ini. Nah, bukti rahmatnya Rasulullah kepada seluruh penghuni alam adalah saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ini mumpung kebetulan ini Isra Mi'raj. Nah, peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah adalah setelah pulang dari Isra Mi'raj. Nah, para hadirin sekalian, di Madinah itu jadi percontohan cara membentuk negara yang paling ideal. Jangan mencontoh di Mekah, karena Rasulullah saat di Mekah itu disuruh pindah oleh
Allah Ta'ala ke Madinah. Makanya kalau kita berbicara tentang negara, contohlah Madinah. Lah Madinah itu gimana? Nah ini kita perlu belajar sejarah. Kita perlu belajar sejarah. Adik-adik jangan mengecilkan sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah bangsa Indonesia. Harus serius. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajarlah sejarah umat-umat pada tempo dulu, supaya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, sehingga kita bisa memetik pengalaman dari generasi-generasi terdahulu. Ini. Nah, waktu Rasulullah sebelum hijrah, masih Rasulullah di Mekah, itu di Madinah. Adik-adik sudah pernah ke Madinah atau belum? Madinah itu dari Cijeruk barat naik sepeda ontel. Nanti lama-kelamaan ya mudah-mudahan nyampe Madinah. Nah, di Madinah itu sudah lebih dari 1 abad terjadi perang saudara. Perang saudara. Makanya di Al-Quran itu sampai disebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu di Al-Qur'annya itu. Nah, di Madinah ada 2 kekuatan. Namanya suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj itu berkoalisi dengan Yahudi Quraidah. Terus suku Aus berkoalisi dengan satu lagi golongan Yahudi di sana. Nah, ini perang terus ini, perang terus. Namanya perang saudara. Nah, Madinah waktu itu, Madinah itu tahu nggak luasnya itu? Madinah itu tidak lebih dari Bogor. Tidak lebih dari Kabupaten Bogor. Mekah itu sedikit sempit. Mekah itu cuma 1 kecamatan. Madinah juga 1 kecamatan. Jadi kalau kita berpikir ya 3 kecamatan lah. Jadi yang terjadi itu adalah perang kalau sekarang ini, ya, perang antar pelajar, perang antar kampung, perang antar ormas apa itu namanya itu, pemuda Pancasila lawannya, ya pokoknya macam-macam itu. Nah itu, tapi perangnya ini ramai, melibatkan seluruh warga. Nah, warganya ada yang laki-laki 10.000, itu kalau nggak ikut perang, 1 saja yang nggak ikut perang maka dianggap musuh. Makanya sebenarnya yang terjadi adalah jangan diasumsikan seperti perang Indonesia melawan Belanda itu enggak. Tapi perang antar kecamatan, namun sudah terorganisir, seluruh warganya harus terlibat perang. Kira-kira kalau perang antar kecamatan itu nyaman apa enggak? Enggak. Siang saling adu bacok, kalau malam saling nyulik. Dulu paman saya tahun 65 itu taruhannya sama PKI, karena PKI itu cuma tetangga desa gitu, seberang sawah gitu. Itu taruhannya cuma 2. Kalau nggak diculik ya nyulik. Itu beda dengan perang lawan Belanda kan jelas ya. Belanda itu pokoknya badannya tinggi, terus ya bule, ya kan? Kalau perang lawan Jepang, pokoknya matanya sipit berarti musuh.
Lah kalau perang antar kecamatan kan repot ya. Kita kira temen ternyata musuh. Enak-enak tidur malam hari tiba-tiba digedor-gedor diambil. Makanya paman saya dulu itu cerita itu kalau malam daripada saya diculik yang mendingan nyulik. Makanya jarang di rumah karena lagi ronda nyari orang. Itu zaman PKI. Nah zaman waktu Mekah, waktu Madinah sebelum kedatangan Rasulullah seperti itu keadaannya. Ada dua kelompok besar, Khazraj dan Aus. Nah, ini perang terus, nggak ada hentinya. Sampai Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala selepas Isra Mi'raj untuk pindah ke Madinah. Nah Mekah dari Mekah ke Madinah itu jauh adik-adik sekalian. Kalau dihitung itu nggak salah itu 85 kilo. Jadi sekitar Cijeruk sampai Cirebon. Tapi nggak ada tol, nggak ada kok jalan lurus seperti ini, jalannya datar seperti itu nggak ada. Di Mekah Madinah itu pemisah antara Mekah Madinah itu pegunungan. Naik gunung satu, gunung lain. Gunungnya nggak hijau seperti ini nggak. Isi gunungnya itu cuma batu dan pasir. Itu alam Mekah dan alam Madinah. Makanya kalau pengen tahu ya berangkat ke sono. Ya. Kalau belum pernah berangkat ke sana ya ngaji dulu. Nanti kalau sudah pinter insya Allah bisa berangkat. Nah, ini perang terus kedatangan Rasulullah di Madinah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan konsep undang-undang ya yang bisa disepakati bersama. Kalau disepakati bersama maka insya Allah Madinah aman sentosa. Isinya disebut dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu kayak Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ya. Rasulullah membuat Undang-Undang Dasar namanya Piagam Madinah. Nah, Indonesia itu sebelum terjadi Sumpah Pemuda, ya, sebelum terjadi Sumpah Pemuda, antar suku itu gesekan terus, antar suku, antar kerajaan musuhan terus, sudah sejak dulu kala, ya kan? Sebelum Islam datang, ya. Namanya kerajaan Mojopahit itu nggak ada capeknya perang dengan kerajaan Pajajaran. Nggak ada capeknya itu, perang terus sampai kedatangan Islam yang dipimpin oleh para wali, namanya Wali Songo, akhirnya damai. Terus kedatangan bangsa asing, Portugis, ganti Belanda selama 350 tahun. Nah Indonesia ini kenapa kok dijajah Belanda sampai 350 tahun? Apa nggak mampu perang melawan Belanda? Mana anak-anak muda Bogor ini? Masa lawan Belanda yang jauh-jauh dari sini aja kok kalah? Karena anak-anak muda Indonesia itu pada musuhan sendiri-sendiri. Kalau anak Bogor perang melawan Belanda, ya anak Depok cuma jadi penonton. Kalau anak Depok lagi perang lawan Belanda, ganti anak Bogor cuma nonton. Kalau perlu bela Belanda biar kapok tuh anak Depok. Gitu. Keadaannya seperti itu. Anak Bandung kalau perang lawan Belanda, lagi semangat-semangatnya perang Belanda, mesti digembosin sama anak Bogor. Pun pula sebaliknya, makanya nggak pernah berhasil. Nah setelah NU dibentuk tahun 1926, menghimpun para ulama-ulama, kiai-kiai se-Indonesia, ya, bersatulah
Akhirnya sampai lahirlah Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda tahun berapa Sumpah Pemuda itu? Hah? Ayo paham sejarah apa enggak? Sumpah Pemuda tanggal Ayo tanggal berapa? Hah? Sumpah Pemuda tanggal 17 Agustus. Ayo Sumpah Pemuda tanggal berapa? 19 tanggal. Ayo Sumpah Pemuda tanggal berapa? Tanggal 28 bulan Oktober. Itu kan hari kelahiran kakek itu. Nah, ini contoh ini. Anak muda tidak paham sejarah. Ini bahaya. Sumpah Pemuda lah ada terwujud tanggal 28 Oktober 1928. Itu seluruh anak muda dari Sabang sampai Merauke mengikrarkan diri, melepaskan kesukuan, melepaskan ego kedaerahan, bersatu demi Indonesia. Dah mulai saat itu perjuangan melawan Belanda itu terorganisir, Belanda mulai kewalahan. Sebab kalau yang Bandung perang, yang Bogor ikut perang, Depok juga ikut perang. Kan repot Belanda akhirnya ya kan? Begitu. Nah, Piagam Madinah itu seperti itu. Islam itu waktu datang ke Madinah jumlahnya cuma 1.500. Yahudi ada 4.500 penduduknya. Itu yang tercatat. Ada lagi yang nggak punya KTP, nggak tahu lah. Penyembah berhala ada 7.500. Jadi Islam jumlahnya paling sedikit. Tapi kalau diterima karena bisa menyusun undang-undang yang diterima oleh seluruh komponen elemen masyarakat Madinah. Akhirnya mereka gembira. Ya, isinya apa Piagam Madinah itu? Tadi saya catat ya. Pasalnya ada 47 pasal. Kalau Undang-Undang Dasar 45 berapa pasal? Ayo, Undang-Undang 45 UUD 45 terdiri dari berapa pasal? Allahu Akbar. Belajar. Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 37 pasal. Kalau Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Nah, pasal dalam Piagam Madinah itu diantaranya ada pasal nomor 25 dan 37 menyebutkan ya seluruh warga Madinah harus bersatu tanpa membedakan agama dalam menghadapi musuh Madinah. Seluruh warga Madinah harus bersatu padu di dalam menghadapi musuh Madinah. Jadi kalau ada orang luar Madinah kepengen mengganggu Madinah, itu bukan musuh Islam, tapi musuh bersama. Sama enggak dengan Belanda di Indonesia? Dalam merebut kemerdekaan itu bukan cuma Islam saja yang berjuang. Karena dengan lahirnya Sumpah Pemuda itu seluruh komponen elemen bangsa Indonesia bersatu padu melawan Belanda. Gak ada yang disebutkan dalam sejarah bahwa yang berjuang hanya orang Islam, itu gak ada. Semuanya sama. Nah,
Terus pasal 37 menyebutkan ya, pasal 20 dulu. Pasal 20 disebutkan semua penganut agama waktu itu di Madinah ya. Semua penganut agama di Madinah yakni Islam, Yahudi, penyembah berhala, penyembah kayu, penyembah matahari itu bebas, semuanya bebas menjalankan ibadahnya masing-masing. Islam ya silahkan sholat Jumat, silahkan sholat tarawih dengan baca amin sekenceng-kencengnya. Kalau di kampung, kalau di pondok nggak boleh ya. Kalau di kampung itu kan imamnya baca walau dolin, makmumnya sekeras-kerasnya. Bebas, bebas, nggak apa-apa. Nah, dengan cara seperti itu, kalau Islam nggak boleh ganggu orang nyembah berhala, nggak boleh ngolok-ngolok penyembah berhala, sampai Al-Quran mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan, wala tasubbullaha wala tasubbul ladzina kafaru yasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan ngolok-ngolok orang yang menyembah berhala, karena kalau mereka kita olok-olok, mereka akan ganti ngolok-ngolok Allah. Nah, dengan cara itu supaya kita tahu, dengan cara seperti itu akhirnya Islam, Rasulullah dan para sahabat ya bebas ngaji, bebas bikin pesantren, bebas bikin pengajian di masyarakat. Akhirnya apa? Dalam selang hanya beberapa tahun, Islam di Madinah sudah berkembang menjadi 10.000. Ini jadi pelajaran buat kita bersama. Jadi Islam itu akan diterima oleh masyarakat kalau cara nyebarnya pakai akhlak. Kalau menyebarkannya ulamanya dalam menyebarkan Islam dengan damai, dengan baik. Tapi kalau ulamanya dalam berceramah mengolok-ngolok agama lain, kira-kira agama lain penduduknya itu pada benci sama Islam atau masuk Islam kira-kira? Malah benci. Ini sejarah. Makanya di Indonesia itu mengikuti Piagam Madinah. Sejak Wali Songo itu mengikuti gayanya Rasulullah di Madinah dan setelahnya, yakni berdamai dengan seluruh penduduk, tidak perlu membesar-besarkan permusuhan, yang penting sama-sama menghormati, maka disitulah Islam akan berkembang. Ya, paham ya? Nah, pun pula Indonesia nih, setelah saya jelaskan tadi, pun pula Indonesia, para founding father kita, yakni pendiri bangsa Indonesia ini, dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai lambang negara dan ideologi bangsa Indonesia ini berkaca kepada Madinah. Nah, para adik-adikku sekalian, apalagi akhir-akhir ini zaman ada medsos ini, fitnah-fitnah terhadap NKRI itu sangat gencar sekali. Menuduh pemerintah, menuduh NU, menuduh para ulama begini-begini, padahal tidak ada buktinya. Di antara tuduhan itu saya sebutkan pada halaman selanjutnya itu tentang berbagai tuduhan yang seakan-akan Indonesia ini tidak sesuai dengan Islam. Dan inilah tugas kita nanti untuk menjawab itu, supaya masyarakat kita tidak terpengaruh. Contohnya Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok anti NKRI acap kali menyebarkan propaganda jahat untuk mengikis kecintaan kita kepada bangsa kita ini. Kita ini merdeka adalah berkat hadiah Belanda atau merupakan hasil dari perjuangan. Perjuangan. Jenderal Sudirman itu keluar masuk hutan bertahun-tahun
tidur di hutan, ya, bertahan di hutan, padahal beliau sakit paru-paru, itu nyari bayaran atau karena cinta pada negara? Cinta pada negara. Waktu Belanda mencoba mengganggu Indonesia di Surabaya, itu mengibarkan bendera merah putih biru. Merah putih biru itu adalah warna bendera Belanda. Ada beberapa anak muda itu naik ke atas, memanjat tiang bendera. Anak pemuda Banser naik tiang bendera itu, bendera birunya disobek, terus ditembaki oleh Belanda, jatuh mati. Itu nyari bayaran atau karena cinta itu? Karena cinta. Jadi merdeka ini karena pengorbanan orang-orang yang memang benar-benar cinta kepada bangsa dan negara. Makanya sampai disebutkan hubbul waton minal iman. Kalau tidak cinta pada negara berarti gak cinta sama iman itu. Kenapa? Karena kalau Indonesia tetap dijajah Belanda, tetap perang, ada nggak pesantren As-Siddiqiyah 07 di Cijeruk ini? Nggak ada. Baru Kiai Yazid ngaji saja sudah didatangi Belanda, ditangkap. Adik-adik baru datang ke sini sudah nangis ditangkap Belanda. Makanya kalau tidak pengen merdeka sama halnya dengan tidak senang dengan iman. Karena iman itu dipupuk ya dengan pesantren, ngaji. Kalau kita perang, ribut, kira-kira pesantrennya bubar apa tidak? Bubar. Kalau sudah bubar maka bisa ngaji apa tidak? Tidak. Kalau tidak bisa ngaji akhirnya ya bodoh. Kalau sudah bodoh, tinggal diberi duit oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, suruh murtad ya mau. Makanya para hadirin sekalian, adik-adik sekalian, di Syria itu banyak sekali orang murtad. Padahal katanya nih, yang kepengen Syria itu bubar, yang namanya ISIS itu promosinya di mana-mana. ISIS, Hizbut Tahrir itu promosinya di mana-mana. Kami berjuang menegakkan Islam. Kami berjuang untuk membela Islam. Tapi apa yang terjadi? Berjuang bukan dengan ngajak ngaji, berjuang bukan ngajak damai, berjuang bukan ngajak membangun, tapi malah ngajak merusak. Kalau sudah rusak ya malah nggak ada Islam. Paham ya? Kalau sudah perang maka nggak ada Islam. Makanya orang Syria itu begitu negaranya perang, banyak yang mengungsi oleh negara yang menerima mereka dengan syarat nggak apa-apa kami terima, tapi syaratnya harus keluar dari Islam. Lalu daripada nggak makan, akhirnya mereka milih murtad. Loh, mana perjuangan katanya bela Islam itu mana? Nggak ada. Jadi benar kata ulama-ulama Nahdlatul Ulama, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta tanah air itu artinya ikut mensukseskan pembangunan dalam arti pembangunan rohani maupun pembangunan jasmani. Pembangunan rohani adalah membimbing masyarakat. Jadi imam tahlil. Jadi merawat jenazahnya masyarakat. Lah itu cinta tanah air. Mendirikan madrasah, ngajak ngaji anak-anak tetang, apalagi kalau sampai bisa bikin pesantren. Itu cinta tanah air. Kalau zaman dulu cinta tanah air itu harus perang. Nah, ini para Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok yang anti NKRI itu selalu menyebarkan ini propaganda jahat itu. Di antaranya satu propaganda jahatnya adalah Indonesia negara tauhid. Negaranya, kalau tauhid itu artinya negaranya para penjahat, musuh Islam. Karena Indonesia tidak menerapkan kisos dan had. Nah, itu omongan mereka supaya
kita, tetangga kita, masyarakat kita terpengaruh, akhirnya mendukung mereka itu gitu. Adik-adik sekalian harus waspada ini. Gerakan mereka itu sangat rapi dan tersembunyi. Nanti ya mudah-mudahan tidak. Biasanya kalau sudah kuliah itu akan menemui kelompok seperti ini. Diajak pengajian, terus gitu didoktrin Indonesia ini negara tauhid, harus dibubarkan. Kamu harus siap jadi bom bunuh diri. Kamu harus siap begini-gini. Nah, karena apa buktinya? Indonesia tidak menerapkan hukum kisos, hukum had. Kalau memang benar Islam, harusnya yang mencuri dipotong tangan. Nah, ini harus dijawab. Jawab di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Islam, kisos dan had itu tidak harus diterapkan. Salah. Kalau harus menerapkan kisos dan had itu salah. Semua aturan agama itu harus melihat situasi dan kondisi. Nggak ada kok langsung harus begini, itu nggak ada. Coba di dalam Islam itu kalau nggak mampu wudu maka harus apa? Tayamum. Kalau nggak mampu sholat berdiri maka harus sholat dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk harus dengan tidur miring. Kalau tidak mampu tidur miring maka harus dengan telentang. Nah ini kan harus ada alternatif. Nggak boleh kalau kita nggak ada di dalam Islam kok nyebutkan kalau tidak sholat berdiri berarti kafir. Padahal sakit kok disuruh berdiri. Kalau nggak berdiri berarti kafir. Lah ini Islam apa ini? Ada orang bulan Ramadan sakit, boleh nggak tidak puasa? Boleh. Oh, boleh. Nanti setelah bulan Ramadan lewat, kemudian diqadha. Kalau yang tua kemudian cukup membayar beras 7 on tiap harinya. Nah, demikian pula seluruh ajaran Islam itu begitu. Ya. Kalau memang kisos dan had tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia itu tidak semuanya Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Kristen pun juga ada Protestan, ada Katolik. Ya mereka pasti nggak mau kalau diterapkan had kisos, karena mereka merasa harus hukum itu bisa diterima oleh semua agama di Indonesia. Dan orang Indonesia itu hakimnya itu banyak yang jadi penjahat, repot. Nanti karena benci sama tetangganya, akhirnya diadili dia itu mencuri, padahal cuma mencuri ayam, akhirnya potong tangan. Loh kalau bapak tangannya dipotong, terus yang mencari nafkah untuk anak istrinya siapa? Ya kagak ada. Beda dengan Arab. Arab itu kaya, kalau bapaknya mencuri dipotong tangannya, anak istrinya ditanggung oleh pemerintah. Loh kalau di sini pencuri dipotong tangan, ya gak ada yang nanggung. Ya. Makanya diganti dengan penjara. Di sini kok diterapkan hukum kalau tidak sholat dibunuh. Ya kan di kitab Fathul Qorib ya. Kalau tidak sholat terus dibunuh. Lah ya habis. Ya. Ada tetangga gak sholat isya dibunuh. Terus yang merawat jenazahnya siapa coba? Ya. Lah nanti kalau bapaknya dibunuh, lah terus istrinya sama anaknya siapa yang mencarikan nafkah? Nah kalau bapak-bapaknya dibunuh, lah nanti banyak janda ya repot. Perjaka banyak yang nggak sholat dibunuh, ya nanti banyak wanita yang nggak laku nikah, ya kan? Jadi Indonesia nggak bisa itu. Maka cari alternatif lain selain kisos dan had, yakni dengan penjara. Sama dengan tidak bisa wudu berarti diganti dengan tayamum. Kalau tidak bisa tayamum juga maka
sholat saja nggak usah tayamum. Nanti lain waktu kalau sudah sehat baru diulangi lagi sholatnya. Loh, itu moderat. Islam itu moderat. Nggak asal kopar kafir. Bela Islam, Allahu Akbar lah. Allahu Akbar itu kalau sholat. Nah, hadisnya sudah menyampaikan manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semua kalau larangan itu harus dijalankan sungguh-sungguh, harus dijauhi dengan sungguh-sungguh. Kalau sifatnya perintah maka jalankanlah semampunya. Artinya mampunya yaitu tadi, bukan berarti kalau nggak bisa wudhu terus nggak sholat itu nggak boleh. Ya tetap harus sholat, tapi caranya dengan tayamum. Nah, kalau di Indonesia bukan berarti koruptor itu terus nggak dipotong tangan ya berat, diganti dengan penjara. Nah, coba nasionalisme atau cinta tanah air adalah bid'ah sesat karena menjadi penghalang terwujudnya khilafah. Khilafah lurus. Mereka itu inginnya ya. Katanya nih, ini bukan inginnya sebenarnya. Ini namanya propaganda. Propaganda itu apa? Yakni menjual kebohongan. Menjual kebohongan. Dan mereka itu ajarannya jelas nggak mungkin benar. Nah, mereka itu propagandanya adalah menyatukan Islam seluruh dunia. Propagandanya adalah menghapus nasionalisme. Tidak ada lagi negara Indonesia, tidak ada Malaysia, tidak ada Brunei, tidak ada Uni Emirat Arab, tidak ada Mesir. Semuanya harus bersatu dalam satu pemerintahan, namanya pemerintahan Islam. Kira-kira mungkin apa enggak? Ya tidak mungkin. Tidak mungkinnya kenapa? Ya benar, dulu zaman sahabat, zaman Rasulullah, pemerintahnya cuma satu, yakni pemerintahnya cuma Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar ganti Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Utsman ganti Sayyidina Ali. Nah, itu karena memang Islamnya baru sekitar Mekah, Madinah, paling jauh Syria. Lalu kalau sekarang kan Islam itu sudah ada di seluruh dunia. Afrika banyak, Eropa banyak. Eropa itu sekarang Islam itu berkembang pesat karena Islamnya niru cara NU. Dakwahnya niru dakwah Nahdlatul Ulama. Akhirnya Islam di Rusia, di Prancis, di Jerman, di Inggris itu berkembang pesat. Jadi kalau kita dakwahnya damai, maka Islam Kristen, orang-orang Kristen itu akan masuk Islam. Tapi kalau kita keras, maka orang-orang Kristen, orang-orang yang lain itu menganggap Islam itu agamanya preman, bukan agama. Nah, ini. Ya. Jadi nggak mungkin kalau orang Malaysia mau menyerahkan negaranya kepada satu pimpinan, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin mau. Orang Indonesia ya nggak mungkin mau melepaskan Indonesia ke negara lainnya, nggak mungkin. Itu nomor satu. Nomor dua, Islam itu sekarang itu terpecah-pecah. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Wahabi, ada Syiah, ada liberal. Loh, nanti kalau seluruh negara ini katanya mau disatukan Islamnya, lah terus Islam apa kira-kira? Kalau pemimpinnya Islamnya Islam Wahabi, maka Syiah pasti nggak terima, perang lagi, ya kan? Kalau presidennya pemimpin Islamnya beraliran Syiah, Wahabinya nggak terima, perang lagi.
Kalau pemimpinnya dari Ahlus Sunnah, yang liberal sama Wahabi nggak terima, perang lagi. Ini nggak ada habisnya, perang dulu. Kapan ngapalin alfiahnya kapan? Kalau setiap hari bawa tembak, ya. Kapan terus mau menghafalkan imritinya kapan? Kalau setiap hari harus membawa bom, ya. Ya, makanya ya nggak masuk akal lah kalau sampai seluruh dunia ini harus presidennya satu gitu loh ya, apa yang mungkin. Ya. Indonesia ini baru beberapa pulau saja sudah kerepotan gini, ya kan? Presidennya satu untuk mengelola Indonesia ini saja sudah kerepotan. Ya. Di Bogor ada banjir, terus di Sulawesi ada gempa, terus di Sumatera ada tsunami, terus di Jawa Tengah ada Gunung Merapi meletus. Kira-kira presidennya pusing nggak itu? Pusing. Lah kalau presidennya seluruh dunia cuma satu, coba. Indonesia ada bencana banyak, di Malaysia ada bencana banyak. Lah kira-kira baru jadi presiden 5 hari sudah stres. Nah, makanya ajakan Hizbut Tahrir itu nggak masuk akal. Oleh karena itu sudahlah selesai. Memang zaman sahabat pemimpinnya cuma satu karena Islamnya masih sedikit. Nah itu. Terus yang nomor 3, ya. Mereka sering sekali mengatakan bahwa demokrasi ini adalah produk Barat. Maka pemerintahan hasil demokrasi tidak sah dan harus dibubarkan. Ini adalah omongan yang nggak ngerti sejarah para hadirin. Bahwa kita harus paham, jawab, Islam tidak mengatur bentuk negara. Islam itu tidak pernah mengatur bentuk negara, nggak ada. Nyari satu ayat atau satu hadis pun nggak bakal ketemu, nggak ada. Nggak pernah Islam bicara negara itu harus bentuknya begini, nggak ada. Terserah, artinya terserah. Arab Saudi kerajaan ya biarkan, ya. Indonesia demokrasi ya biarkan. Kalau Malaysia Perdana Menteri ya silahkan, bebas. Yang penting adalah maslahat dan tidak ada mador. Zaman Rasulullah waktu mau perpindahan perpindahan pemimpin itu namanya apa? Suksesi. Suksesi dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar itu demokrasi. Demokrasi banget. Kenapa? Waktu itu Rasulullah tidak langsung menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk jadi penggantinya, enggak. Cuma pakai isyarah, beliau sakit, terus Rasulullah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam sholat. Untuk jadi imam sholat. Enggak pernah Rasulullah bilang kepada para sahabat yang lain, setelah saya gantinya adalah Abu Bakar. Itu enggak pernah. Berarti kan enggak, kalau raja kan beda. Kalau kerajaan itu kalau bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, terus ngomong ke anaknya, nah kamu jadi raja kalau mulai sekarang kamu jadi raja. Itu namanya kerajaan. Nah ternyata Rasulullah enggak menyuruh. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, sebelum jenazahnya diurus, itu sahabat Ansor sudah bentuk pemerintahan sendiri, dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Terus ada kelompok lagi di kelompok Ansor itu, ada yang kepengen mengangkat namanya Khubabah bin Mundir. Ada lagi yang kepengen mengangkat namanya Bashir bin Sa'ad. Ada 3 pemimpin calon presiden dari kalangan Ansor. Dari kalangan Muhajirin yang dicalonkan 2, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Wah, ini akhirnya diputuskan dengan pemilihan umum. Walau tidak dipilih oleh seluruh masyarakat, tapi dipilih oleh
wakil-wakil rakyat dari Madinah dan Ansor. Akhirnya ternyata kemenangan mutlak suara ada di pihak Sayyidina Abu Bakar. Udah menang. Nah, Sayyidina Abu Bakar menuju Sayyidina Umar itu seperti kerajaan. Waktu Sayyidina Abu Bakar sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan, Sayyidina Umar dipanggil, disaksikan oleh para sahabat yang lain. Saya ingin agar suksesi ini lancar, tidak perlu ada pemilihan seperti saya dulu. Saya menunjuk Umar untuk jadi pengganti saya. Itu kan seperti kerajaan. Nah, zamannya Sayyidina Umar menuju ke Sayyidina Utsman itu sistemnya ahlul halli wal aqdi. Jadi Sayyidina Umar sudah tua, ya, menunjuk beberapa penasehat yang jumlahnya ada 50. Sesepuh dipanggil, sahabat-sahabat yang tua yang punya ilmu, dia dipanggil, disuruh menentukan milih Utsman apa milih Ali apa milih Mu'adz bin Jabal. Nah, dari 50 perwakilan dari ulama itu ternyata semuanya memilih Sayyidina Utsman. Nah, zaman Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman nggak seperti itu. Sayyidina Utsman meninggal dibunuh, kemudian para sesepuh masyarakat kumpul memilih siapa nih yang paling tepat, akhirnya memilih Sayyidina Ali. Jadi zaman pola pemerintahan itu berubah-ubah. Kalau pengen kerajaan berarti niru Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar. Kalau pengen demokrasi berarti meniru dari parlemen Sayyidina Utsman. Itu semuanya ada. Makanya jangan percaya kalau ada yang mengatakan demokrasi itu tidak pernah dicontohkan pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Artinya Islam tidak mengatur bentuk pemerintah, yang penting damai rukun. Itu saja. Ya. Nah, ini 3 materi yang saya sampaikan siang ini. Kalau ingin bertanya saya persilahkan. Ada moderatornya nggak ini? Ya, ayo moderatornya. Sudah siap? Ya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Pertanyaan dibuka. Ya, dipersilahkan. Maaf Pak, Ya. Di dalam halaman kedua terkait dengan nasionalisme atau cinta tanah air adalah bid'ah, sesat karena wajib, karena menjadi penghalang terwujudnya khilafah. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih ada pengikut-pengikut Hizbut Tahrir? Dan bagaimana cara menyikapinya atau menyelesaikannya? Terus satu lagi. Ya, silakan. Siapa pencetus khilafah di Indonesia? Ya, baik. Pertanyaan pertama, kenapa masih ada pengikut-pengikut akhir di Indonesia?
Ya, seperti itu. Dan bagaimana penyelesaiannya? Ada pertanyaan lagi apa tidak? Apakah ada yang bertanya lagi selain dari ini? Dipersilahkan. Baik, silakan yang lain berpikir ya. Saya jawab dulu ya satu pertanyaan tadi. Kenapa sampai sekarang tetap masih ada kelompok-kelompok dan pengikut-pengikut Hizbut Tahrir dan sejenisnya? Ada NII, ada DII, ada TII, ya. Atau ada yang lain-lainnya. Dengan ciri pokoknya tidak senang sama Islam, tidak senang sama NU, tidak senang dengan NKRI, malah dukungnya ISIS. Itu cirinya. Loh, kenapa kok ada? Ya itu tadi, kok tetap masih ada? Ya karena kalau sudah habis, nerakanya mau dikontrakkan kemana? Ini jawaban sederhananya begitu ya. Kalau semuanya sudah pada NU, pada jadi santri, terus nanti yang masuk neraka siapa? Kok masih ada? Iya, selalu ada. Karena itu adalah menjadi bahan perjuangan buat kita semuanya. Dan kita setiap generasi pasti diberi tantangan oleh Allah Ta'ala. Makanya di Al-Quran disampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiris shabirin. Semua umat, semua generasi pasti menghadapi tantangan. Generasi saya dengan generasi Kiai Yazid tantangannya seperti ini. Ada kelompok-kelompok seperti HTI, ada kelompok yang seperti itu, kelompok seperti itu. Itu generasi saya. Generasi adik-adik sekalian nanti juga ada tantangan-tantangannya lagi. Barangkali namanya bukan HTI, bukan NEI, bukan DITII, tapi namanya yang lain lagi. Barangkali ada model yang dimodifikasi lagi. Kalau era Kiai Yazid, era saya ya seperti ini. Eranya adik-adik sekalian nanti dalam berjuang ke masyarakat, ya modifikasinya beda lagi. Eranya Kiai Nur Iskandar ya punya model yang beda lagi. Intinya adalah itu memang selalu ada, tapi kita juga harus selalu siap berjuang. Yang kepengen memusuhi Sayyidina Abu Bakar itu gak ada capek-capeknya sampai zaman Sayyidina Umar pun masih ada. Yang ingin menfitnah Sayyidina Utsman itu gak ada capeknya sampai zaman Sayyidina Ali masih ada. Yang ingin menfitnah Sayyidina Ali itu sampai berturun-temurun tetap ada. Setiap khutbah ceramahnya mengolok-ngolok Sayyidina Ali. Setiap ada pengajian isinya adalah mengolok-ngolok Sayyidina Ali. Itu sampai turun-temurun. Sampai 3 turunan. Berhentinya pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, bagaimana cara kita? Ya seperti caranya Sayyidina Umar, yakni membentuk pasukan muda-muda seperti ini, diberi ajaran yang benar, diberi wawasan yang benar. Nanti kalau sudah tamat, adik-adik harus berjuang di masyarakat, mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama, menyampaikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai tamat dari S3 07 kuliah malah jadi liberal. Gak puasa, gak sholat. Katanya sholat itu gak wajib lah. Jangan sampai lulusan As-Siddiqiyah begitu kuliah malah jadi Wahabi. Main kesini malah bilangnya jangan ziarah, jangan maulid, itu kufur. Waduh, kayak ini kena virus ini.
Nah, itu pulang dari sini harus siap jadi pengibar bendera Nahdlatul Ulama, menyiarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana itu tadi langkah pertama kita, terus langkah yang kedua, negara harus tegas. Harus tegas membubarkan setiap aktivitas yang menjurus pada fitnah-fitnah terhadap NKRI. Itu harus tegas. Kalau pemerintah tidak tegas, maka hal itu akan menjadi racun buat bangsa Indonesia. Jadi kalau dari sisi pemerintah, siapa tahu nanti di antara adik-adik ini ada yang duduk di pemerintahan, apa di DPR, atau jadi bupati, atau jadi presiden. Jangan pernah berkompromi dengan kelompok yang anti NKRI, anti Nahdlatul Ulama. Ini ya. Itu kalau sampai kompromi, Anda mengkhianati kiai Anda sendiri. Nah, saya kira sudah cukup ya. Terus yang kedua tadi tentang siapa pencetus khalifah di Indonesia? Khalifah itu khilafah ini pertama kali itu bergeraknya di Palestina. Bergerak di Palestina dengan keluar-keluarnya, dengan promosinya adalah bela Islam untuk mengalahkan Israel. Tapi ternyata begitu mendapat dukungan banyak, mendapatkan dana dari negara-negara Islam seluruh dunia, ujung-ujungnya bukan nyerang Israel, tapi malah mengolok-olok ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia itu ngolok-ngoloknya begitu. Ya, persislah dengan di Indonesia, menghina-hina Habib Lutfi, menghina-hina Kiai Said Akil Sirot, menghina-hina Kiai Nur Iskandar, menghina-hina yang lain-lain itu. Lu katanya melawan Israel, tapi kok ujung-ujungnya banyak menghina para pejuang Palestina. Akhirnya oleh masyarakat Palestina diusir. Hizbut Tahrir ditolak. Karena bukan membantu perjuangan melawan Israel, malah justru membuat kerusuhan di dalam Islam itu sendiri, membuat kericuan di dalam negara Palestina sendiri. Akhirnya diusir lari ke Iran. Di Iran gak diterima, lari ke Mesir. Di Mesir gak diterima, akhirnya diterima oleh Inggris. Jadi pusatnya Hizbut Tahrir adanya di Inggris. Di Inggris dibiayai, ya uangnya nggak ada nomornya dah. Dibawalah kader-kadernya ke Indonesia dengan dikasih duit yang banyak. Di sini bikin masjid, bikin madrasah, bikin pondok pesantren, tapi tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Membiayai ustadz ini, si ini untuk ceramah yang isinya menfitnah ulama, menfitnah kiai, menfitnah pemerintah. Itu dananya dari sono. Jadi kalau ditanyakan siapa pencetusnya khilafah di Indonesia, tetangganya David Beckham. Nah, gitu aja. Karena yang membawa Hizbut Tahrir di Indonesia adalah delegasi dari Inggris. Sebab pusatnya Hizbut Tahrir adanya di Inggris. Bisa dipaham ya? Jadi harus waspada. Ini sebenarnya adalah kekuatan asing yang kepingin menghancurkan Indonesia. Kalau Indonesia perang, yang seneng siapa? Ya asing. Minyaknya diambil, nikelnya diambil, terus pesantrennya diserang, itu yang seneng asing. Makanya kita semuanya harus bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat supaya ajaran-ajaran seperti itu jangan diterima. Untuk pertanyaan yang kedua dipersilahkan bagi yang bertanya. Ya. Gimana cara menanggapi bila ada seseorang bertanya seperti ini? Kalau hukum Islam itu diganti dengan penjara,
contohnya semuanya ada orang yang berzina, seseorang yang yang sudah beristri, bersuami, dia melakukan zina, itu kan hukumannya harusnya mati gitu. Nah itu kalau di penjara itu kan nggak seumur hidup, harusnya dia di penjaranya seumur hidup, tapi di situnya nggak seumur hidup, berarti ntar dia kan ada kemungkinan keluar, jadinya nggak sepadan gitu. Dengan hukum Islam diganti dengan penjara nggak sepadan. Gimana cara menjawabnya? Ya, bagaimana cara menanggapi yang tidak sepadan tersebut? Terima kasih. Itu salah satunya juga begitu. Sering bentur-benturkan Islam dengan negara. Ini salah satunya adalah menyebut Indonesia ini tidak patuh Islam. Karena di dalam Islam kalau zina muhson, yakni zina muhson, yakni orang yang sudah punya suami istri tapi kok tetap berzina, maka hukumannya adalah diranjam. Diranjam itu dipendam setengah badan, terus dipendam di tengah alun-alun, terus siapapun yang lewat dilempari ya, oleh orang yang lewat itu dengan batu bata segede sekepal tangan sampai mati. Terus itu jenazahnya nggak boleh dicabut sampai 3 hari biar busuk di situ. Nah, kira-kira kuat nggak orang Indonesia kayak gitu? Nah, itu Indonesia itu gini ya, sama dengan apa yang dijelaskan di sini. Kalau sampai namanya hukum itu adalah hukum negara, maka hukum yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sementara di Indonesia ini isinya orang itu macam-macam. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, ada Konghucu dan lain sebagainya. Belum lagi kepercayaan. Nah, hukum itu yang penting dalam membuat hukum negara adalah satu, yang berbuat kejahatan ada tindakan hukum yang membuat dia jera. Yang penting membuat dia jera. Terus yang kedua, bisa menjaga stabilitas bangsa. Kalau sampai hukum tidak bisa menjaga stabilitas bangsa, maka tidak boleh diterapkan itu, walaupun benar. Karena stabilitas negara, keamanan itu harganya lebih mahal daripada hanya sekedar menerapkan hukum-hukum yang sebenarnya ada alternatifnya. Nah, makanya di dalam Islam itu nggak perlu keras. Seperti zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pada saat negaranya dilanda krismon itu apa? Krisis moneter. Ya. Ketika ada orang mencuri berapapun oleh Sayyidina Umar tidak dipotong tangan. Karena apa? Karena sama dengan di Indonesia. Kalau dipotong tangan bapaknya, lah terus anaknya nanti nyari duitnya, yang nyarikan duit siapa? Kalau bapaknya mencuri, dipotong tangannya, dan nanti bagaimana? Maka ini rahmat buat orang Indonesia. Buat orang Indonesia gimana rahmatnya? Kalau dia berbuat jahat, ternyata hukumannya tidak berat dan masih diberi banyak kesempatan untuk istighfar. Ini rahmat buat orang Indonesia. Sama dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman zaman Nabi Musa Alaihi Salam, itu kalau ada orang mencuri dibunuh, ada orang membicarakan aib tetangga dibunuh. Pokoknya kalau maksiat dibunuh. Gak ada kata istighfar, itu gak ada. Sholatnya 50 waktu, dan kalau berbuat dosa hukumannya adalah langsung dibunuh. Nah, zaman Rasulullah itu dipermudah.
dipermudah. Yakni banyak istighfar. Terus zina itu nggak mungkin bisa diadili, itu nggak mungkin. Di dalam Islam itu ngatur begitu, nggak mungkin bisa diadili. Maka nggak mungkin ada ranjam di dunia, itu nggak mungkin sebenarnya. Kenapa? Karena zina yang diranjam itu harus disaksikan dengan mata langsung oleh 4 orang. Zinanya seperti apa, jam berapa, menit berapa oleh 4 orang. Nggak boleh diwakili dengan video, nggak bisa diterima. Berapa yang ada zina disaksikan 4 orang, coba. Lah pun pula di dalam Islam itu kalau melihat ada orang zina jangan dilaporkan polisi. Jangan malah dikeroyok. Jangan. Malah persekusi, jangan. Disembunyikan. Jangan bilang siapa-siapa, didoakan yang baik dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang baik supaya dia tobat. Di dalam Islam itu begitu. Gak boleh kalau ada orang zina, saksinya cuma 1, lapor, itu gak boleh. Saksi pacar kalau bisa jangan lapor. Nah ini saya cerita nih, karena gak ada yang tanya kan, masih sepi tanya. Dulu itu zaman Nabi Nuh. Salam. Itu kan hewan-hewan juga ikut diangkut di dalam kapal. Manusianya 40, hewannya ada beberapa hewan yang diangkut di kapal. Nah di kapal itu dibuat perjanjian, siapapun nggak boleh nikah, nggak boleh zina. Manusianya nggak boleh zina, sebab khawatirnya hamil nanti melahirkan, kapalnya tenggelam karena ini sudah pres ini pas, nggak boleh nambah 1 orang pun. Ini biar tahu ya, nambah Nah di sana sudah ada janjian gitu, kucing. Ini tapi ada hadisnya. Nah, kucing ngintip di kamar, ada anjing laki-laki jantan dan betina main gituan. Disorakin, woi anjing jahat woi. Udah, akhirnya anjing kan diolok-olok, dipersekusi, dikeliling. Anjing kurang ajar, disuruh gak boleh gituan kok gituan. Akhirnya anjingnya itu berdoa, ya Allah, kucing ini dan keturunannya kalau mau gituin harus sampai teriak-teriak sehingga banyak orang tahu. Makanya kucing itu kalau mau gituan terus teriak. Nah itu hukuman itu. Ini ada cerita hadisnya. Ya makanya kalau zina kok katanya Islam itu tegas dengan kisos, dengan had, dengan ranjam, salah. Justru Islam mensyaratkan hukuman ranjam bagi pezina itu dengan syarat yang berat. Harus 4 orang melihat langsung. Apa ada orang zina disaksikan 4 orang langsung. Kalau hanya cuma 1 orang kok terus ngomong si dia zina, malah yang ngomong itu dihukum. Namanya masuk bab qadzaf, tuduhan zina, pencemaran nama baik. Kok nggak ada saksinya, cuma ada berita hoax, berita itu bahwa si ini, apalagi judulnya selingkuh, gini, terus kita percaya, kita ngomong ke teman kita, si dia selingkuh, qadzaf itu. Malah terkena dosa besar. Jadi Islam itu sangat menjaga supaya ranjam itu jangan sampai terjadi. Nah makanya di Indonesia ini sangat tepat. Gantinya dengan penjara saja. Kalau penjara namanya takzir. Takzir itu tidak harus 4 saksi, yang penting ada bukti. Nah cukup ya. Ya baik. Jika ada yang bertanya lagi, dipersilahkan. Ya. Yang kedua, diterangkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila merupakan praktek nyata di Madinah oleh Indonesia dengan beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kultur bangsa Indonesia. Pertanyaannya, kenapa
mengatakan koruptor itu bebas. Nah, itu kesannya itu hukum itu membela yang bayar, bukan yang benar. Jadi maksudnya itu Ya, jadi kenapa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Ya, seperti itu. Terima kasih ya. Jadi itu justru jadi alasan tersendiri sehingga hukum yang keras dari dasar Islam itu harus diperlunak. Karena kalau hukum yang keras itu ditegakkan, sementara moral dan moralnya penegak hukum Indonesia itu tidak seperti zaman khalifah, maka bisa kita bayangkan, hanya gara-gara musuhan sama tetangga, ya, maka tetangganya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencurian, dengan harapan supaya tetangganya itu dipotong tangannya. Ya. Memang di Indonesia ini masih perlu reformasi di bidang hukum, bukan di bidang hukumnya, tapi di bidang penegak hukum. Itu sedang berjalan. Memang membentuk negara berdasarkan hukum itu tidak mudah. Adik-adik, saya harapkan ada yang kuliah jurusan hukum. Seperti pengalaman saya ini, saya di PBNU adalah pengurus lembaga Bahtul Masail. Lembaga Bahtul Masail itu bukan cuma mengurusi hukumnya wudu bagaimana, hukumnya ini bagaimana, bukan, tapi mengawasi, menganalisa hukum-hukum yang ada di Indonesia, baik RUU PKS ataupun tentang miras kemarin ataupun hukum-hukum yang lain. Itu kita di LBM memantau itu. Kalau ada pasal yang sekiranya belum memenuhi rasa keadilan, maka kita membuat rekomendasi. Jadi kajiannya LBM itu bukan cuma hukum-hukum itu, tapi hukum undang. Nah, saya dalam membuat rekomendasi, itu namanya rekomendasi, supaya dikirim ke DPR sebagai lembaga legislatif kita yang berkomunikasi dengan rakyat dalam hal undang-undang. Nah, disitulah itu terus berjalan. Mana hukum yang dirasa kurang adil, kita terus bergerak di situ. Dan membentuk hukum dalam negara itu nggak mudah. Harus menguasai bunyi-bunyi pasal secara baik, harus menguasai psikologi masyarakat Indonesia, harus menguasai minimal bahasa hukum itu harus paham. Nah, di dalam menyaksikan perbedaan koruptor dengan pencuri ayam, ya, ada yang pencuri singkong dihukum 6 tahun, ya. Sementara pencuri hambalang masih bebas. Nah, itu tuduhannya seperti itu. Itu ya mudah-mudahan tidak sekedar tuduhan, harus dibuktikan. Nah, kalau hukuman ayam itu berapa? Ya ada undang-undangnya. Kalau memang tidak cocok, ya bisa dilaporkan ke LBM nih kalau NU, supaya diproses ke judicial review atau ke Mahkamah Konstitusi. Ada pengadilan namanya pengadilan judicial review. Itu mana nih pasal yang bermasalah? Nah, itu kita harus menyampaikan di hakim, kami tidak setuju dengan pasal ini Pak, karena begini. Jadi sangat tidak tepat kalau zaman sekarang masih meributkan Indonesia ini negara yang salah karena menganggap koruptor dihukum ringan, sementara pencuri ayam dihukum berat. Satu, buktinya tidak ada. Dua, pasalnya mana yang mengatakan lebih menguntungkan koruptor itu yang mana? Justru sekarang ini mulai bergerak terus.
bahwa koruptor itu hukumannya ke depan kalau tidak bisa dihukum mati maka dibuat miskin. Dibuat miskin. Seperti kasusnya, ya saya contohkan, Anas Urbaningrum itu kaya raya, tapi begitu dia terjerat korupsi, maka seluruh hartanya disita sampai miskin. Itu dihukumannya adalah dengan dibuat miskin. Caranya seperti itu, penyitaan. Makanya takut benar sekarang itu dengan koruptor itu takut. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi hukum itu terus bergerak, kalau ada yang salah dibenarkan. Cara membenarkan hukum itu tidak dengan demonstrasi menolak RUU PKS, itu nggak ada manfaatnya. Yakni membuat tulisan secara ilmiah, ya kita sampaikan ke pembuat undang-undang, itu akan diterima. Seperti kemarin RUU PKS itu saya membuat rekomendasi kekurangan dari pasal 1, pasal ini, akhirnya nggak lolos. Jadi ya, kalau hukum apakah benar ya harus dibuktikan. Jangan langsung percaya. Ada mubalik mengatakan pencuri tumpul di bawah, pencuri dihukum berat, koruptor dihukum bebas. Buktinya mana? Pasalnya pasal berapa? Yang mengatakan kalau koruptor dihukum seminggu, pencuri dihukum 10 tahun itu mana? Nah, kalau nggak ada kan berarti hanya hoax. Masa kita percaya sama hoax kan itu? Ingat ya? Sudah bisa dipahami apa belum ini? Nah ini karena semacam ini sekarang itu banyak banget yang ngomong, tapi kalau ditanya buktinya ternyata hanya untuk pemanis. Utamanya mohon maaf, mungkin ceramah, ini bahaya. Ngomong bahwa ceramah supaya masyarakat tertarik, Indonesia ini rusak karena pencuri ayam dihukum berat, koruptor dihukum ringan. Nah, kalau ditanya buktinya mana? Ada pasalnya mana? Pasal yang menyebutkan berat sebelah itu mana? Kalau pencuri ayam katanya dihukum 10 tahun, ada nggak pasalnya? Ya. Koruptor triliunan dihukum cuma seminggu, ada nggak pasalnya itu? Ya. Jadi ya saya harapkan dengan semakin tingginya kualitas pendidikan di Indonesia, ya kita juga harus semakin pintar. Mana membedakan antara provokasi dan ilmiah. Kalau ilmiah semuanya harus punya data. Nah, kalau memang benar ada data bahwa pasal-pasal hukum di Indonesia itu tidak baik, contohnya pencuri dihukum sekian, pencuri ayam dihukum sekian, kemudian koruptor triliunan cuma dihukum sekian, ayo kita berjuang bersama melalui judicial review. Di sana kita debat dengan yang membuat undang-undang di depan hakim. Hakim akan menilai mana yang benar dan mana yang salah. Terhormat. Ya baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kami haturkan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya, doa yang akan dibawakan oleh Ki Asnawi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Harapan saya yang terakhir adalah dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan, barangkali kalau generasi terdahulu gampang terkena hoax, terkena provokasi karena memang belum sekolah SMP, SMA. Kalau kita sudah sekolah SMP, SMA,
dengan kualitas pelajaran kitabnya sudah bagus, Fathul Qorib ya, kemudian Imriti, ada Alfiyah, ya tentu kita harus menggunakan rasionalitas kita. Kalau mendengarkan apa-apa, cara supaya alim itu begini, cara menteri alim. Saya itu ya juga dulu seperti Anda semua, ya tidak tahu apa-apa, ya ngaji, baca kitab itu ya juga tidak bisa. Tapi cara supaya alim itu begini, kalau mau melakukan apa-apa, maka berpikirlah dulu hukumnya apa. Semuanya harus dipikir begitu. Mau wudu, ini saya berkumur dulu atau bismillah dulu. Kalau nggak tahu hukumnya jangan masuk, jangan wudu dulu. Kembali ke kamar, buka kitab dulu. Buka kitabnya, oh bismillah dulu, baru berkumur. Akhirnya balik wudu. Itu contoh. Jadi mau melakukan apapun harus tahu ilmu. Maka dengan cepat karena harus tahu ilmunya dulu, secara otomatis otak kita itu cerdas. Sehingga apapun yang kita lakukan punya dasar ilmu. Jangan sampai melakukan sesuatu baru mikir belakangnya. Jangan sampai. Tapi kita itu harus polanya itu ya, supaya kita jadi orang yang alim itu ya, mau melakukan apapun harus berpikir dulu hukumnya bagaimana. Kalau bisa, kalau tidak, kalau bisa nih mencari jawaban sendiri, buka kitabnya. Minimal tanya kepada senior, tanya kepada yang lebih bisa. Mau motong kuku, ini jempol dulu apa, kelingking dulu apa tengah dulu ya. Oh, ya udah buka kitab lagi. Maka ilmu itu akan murasahah, merasuk di hati. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, maka semua yang kita dengar itu harus disaring dulu. Bener gak yang kita dengar? Ini gitu. Bener gak? Kecuali kalau yang bicara adalah Kiai Yazid, itu sudah diakui. Itu sudah diakui. Nah, kalau yang lain dengar apa, dengar ini, benar gak? Sehingga secara insting ya, refleks itu keluar. Ini dengan meningkatnya kualitas belajar, saya harapkan adik-adik sekalian, satu, tidak termakan hoax, dua, belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kedepannya menjadi pejuang NKRI dan Nahdlatul Ulama. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Fatihah dan wal asri 3 kali. Lihadin niyah as-sholihah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله في الدنيا والآخرة وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد اللهم إنا نعوذ بك من الشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جميع صاحبي هذه البحث من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلها وإياهم من أهل الضير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل عبادك الصالحين والصالحات والاستقامة في الطاعة عبادك ولا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يحصل لنا ولهم حسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.